أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الإخوة أحثكم ونفسي على طاعة الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kalimat syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan setiap saat. Karena kita pasti takkan mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintai, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saat malam takbiran berakhirlah momentum puasa Ramadan. Ada 3 air mata yang mengalir. Pertama, air mata kerugian, yaitu bagi orang yang tidak berpuasa. Yang kedua, air mata kesedihan, sedih puasa dilakukan namun tidak mendapatkan ampunan. Dan yang ketiga, air mata kebahagiaan sekaligus air mata kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa, kemudian dia menunaikan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya dengan ikhtiar terbaiknya. Itulah orang-orang yang disebut memiliki gelar takwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengalirkan air mata kebahagiaan, air mata kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ahli takwa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang-orang yang bergelar ma'alakum tatakun, Allah akan berikan padanya solusi menghadapi kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan kepadanya jalan keluar, solusi menghadapi kehidupannya, bahkan diberikan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq surat yang ke-65 di ayat 2 dan 3. Bahkan Allah memberkahi dirinya, negerinya, penduduknya dan bangsanya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna barakatin minas sama'i wal ardi. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan diturunkan barokah dari langit dan bumi. Semoga negeri kita Indonesia diberkahi, dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gelar takwa yang kita genggam harus kita pertahankan. Magnet pesona Ramadan sudah kita tinggalkan. Sebuah pertanyaan, mampukah kita meramadankan jiwa raga kita pasca Ramadan, bahkan sepanjang hayat kita? Karena Ramadan yang begitu indah menjadikan kita pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang semakin sadar dirinya hanyalah sekedar makhluk yang tak punya kemampuan dan memiliki kepentingan membangun muamalah yang terbaik kepada manusia. Terangkum dalam sebuah hadis yang sangat populer, kita akrab dengan hadis tersebut. Ittaqillaha ayyuma kunta.
Bertakwalah kalian kepada Allah di mana pun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sebagai manusia yang lepas dari kontrol, terkadang kita melakukan kesalahan, maka kembali kepada Allah, rujuk pada Allah, perbuatan buruk tertutup dengan taubatnya. Kemudian khaliqin nasa bil khuluqin hasanin, berdaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah esensi tarbiyah di bulan Ramadan. Sekalipun demikian harus kita waspada karena setan tidak akan tinggal diam menggelincirkan langkah kita. Pesona Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita lakukan dengan baik, sungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 7 amalan pasca Ramadan insya Allah akan bisa kita lakukan. Ini yang paling penting meramadankan jiwa kita. Yaitu yang pertama, tetaplah menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian menjaga sholat berjamaah. Kemudian melanjutkan dengan qiyamul lail. Karena qiyamul lail amalan ahli takwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Kemudian menunaikan puasa sunnah yang telah menanti kita pasca Ramadan, yaitu puasa Syawal. Man shoma Ramadan tsumma ata'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia sudah berpuasa seperti setahun penuh. Kita di hari bahagia diberikan kelonggaran. Tidak harus mutatabi'atan berturut-turut, tidak harus demikian. Tapi yang paling penting masih di bulan Syawal. Kemudian sedekah setiap hari. Kemudian tidak lupa kita membangun silaturahmi, dan puncaknya adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan ini bisa kita jaga sepanjang hayat kita, maka sesungguhnya kita telah meramadankan jiwa dan raga kita. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sidang Idul Fitri dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebahagiaan kita menikmati merayakan Idul Fitri, hati-hatilah. 5 hal yang harus kita waspadai agar jangan sampai takwa yang sudah kita genggam terlepas lagi. Yang pertama, la tusyrik billah wa in qutilta aw khurita. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Yang kedua, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'a minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan atau perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika. Jangan sampai engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Kemudian yang keempat, wala tashrabna khamran fa innahu ra'sun kulli fahisyah. Jangan engkau minum minuman keras atau khamar, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Dan yang kelima, iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati khalasuhullah. Jauhi olehmu perbuatan maksiat dan dosa, karena itulah yang menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah menggenggam prestasi, tapi mempertahankan jauh lebih berat, lebih susah. Jangan kita merasa sudah cukup berkat kita. Seorang Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, ring 1 Rasulullah, juru dakwah Nabi, amalannya luar biasa, sering menangis terseduh-seduh karena merasa bekalnya belum cukup, padahal beliau dijamin sebagai ahli surga. Maka sahabat yang lain bertanya pada beliau, lima yabkika ya Mu'adz, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz? Maka beliau menjawab, li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilal nar.
Karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayyi fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan ke manakah aku. Masuk surga aku atau masuk neraka aku. Bagaimana dengan kita sedang diberi oleh Allah? Kita tidak boleh merasa bahwa sudah cukup. Berhati-hatilah. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan kepada kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Jangan iseng-iseng bermaksiat, bermasalah yang dikhawatirkan kalau kita terkena fitnahnya. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlil jannah. Sumayutam lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Dia melakukan perbuatan maksiat. Saat bermaksiat nyawanya dicabut, meninggal dia dengan gelar su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada siapapun yang sungguh-sungguh untuk kembali ke jalan yang benar, sekalipun dosanya setinggi gunung sedalam lautan. Rasul memberikan pesan indah, kalimat cinta untuk umatnya. Wa inna rajula la ya'mal zamana tawil kamalin ahlina tsumma yutabu lahu amal kamalin ahli jannah. Dulu pun ada seorang yang melakukan perbuatan dosa, amat banyak dosa yang telah dia lakukan. Namun di akhir hayatnya dia hijrah, sempat bertobat kepada Allah, amalannya belum sempurna. Namun dia meninggal dengan gelar terindah, yaitu husnul khatimah. Ada sebuah pertanyaan, kita pilih yang mana? Awalnya baik, akhirnya buruk, atau awalnya buruk, akhirnya baik? Maka kita menjawab, biarlah awal yang baik dan akhir yang baik, insya Allah. Karena kita tidak boleh merasa bukan cukup, berhati-hati dalam setiap langkah kebaikan, agar kita semua mendapatkan nikmat terbesar sebagai ahli takwa. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ma'asyiral mu'minin, i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Supaya kita dikuatkan dalam persaudaraan karena Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Jumat kemarin ayat itu khotib membacanya, hari ini dibaca kembali agar kita bersungguh-sungguh menguatkan ketakwaan kita dan bersama dengan orang-orang yang benar. Kita orang yang benar insya Allah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli silaturahim, ahli taubat sepanjang hayat kita, agar kelak kita semua menikmati jamuan terindah sebagai ahli surga. Bahkan insya Allah kita kelak bisa sehidup sesurga.
Mari kita tutup dengan bersama Quran yang satu ini. Surat cinta Allah. Wahai para suami, wahai para istri, wahai para anak-anak sekalian, bacalah ayat ini bersama-sama, renungkan, bergandengan tangan ke surga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita bermohon itu adalah orang tua kita, nenek moyang kita. Amin Allahumma amin. Kita bermohon itu pasangan hidupnya, yaitu kita dan istri kita. Amin Allahumma amin. Kita bermohon itu anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Di setiap pintu surga, malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan engkau menjadi penduduk surga. Maka wasiat sabar jalan surga bagi kita. Di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang sabar. Bagaimana pasca Ramadan? Hendaknya kita pun tetap menjaga kesabaran, karena sabar itu luas tanpa batas. Innamal yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Semoga Allah berikan kita ahli sabar. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mohon kepada Allah di hari bahagia Idul Fitri ini. Mohon pada Allah SWT untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi, memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih sesuai dengan Ramadan. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita hanya bisa memohon, ya Allah, berkahi umur kami semua, Engkau pertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghfir nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi anzil munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua kesedihan kami, semua kesulitan kami, semua persoalan kami menjadi mudah ya Allah. Maka mudahkan kami menjadi ahli takwa, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal gharasi wal jununi wal judhani wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami pemimpin keluarga yang saleh,
Jadikan istri kami istri solehah. Jadikan anak-anak kami permata hati ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, berkailah negeri kami Indonesia menjadi negeri Baldatun Thayyibatun Warahmatullahi. Berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah, agar mereka melakukan keadilan bukan kezaliman ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon ya Allah, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami, silaturahmi yang kami bangun karena mendapat ridho-Mu ya Allah. Kami ingin bertemu di surga-Mu ya Allah. Selain dirinya akan merasakan lezatnya berjamaah ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah doa yang terindah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau seru dengan gelar husnul khatimah. Allah maksudnya taubat nasuha qabla maut ya Allah ya Tuhan kami. Berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari kebencian kepada saudara kami ya Allah. Kuatkan silaturahmi di antara kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu ahli surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, berikan kami kesempatan bersuara Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Umur yang Engkau berkahi ya Allah. Ya ayat langsung ma'inna irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatib menyampaikan minkum taqabbal ya karim. Mari kita bertakbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.